Oke, sudah kelihatan? Oke, Sudah, Pak. ya, maaf tadi di sini. Sebentar. Model-model populasi ya sekarang. Udah gini aja deh, full screen mati dulu. Kalau kita lihat tugas kalian, mungkin ketika membuat apa kemarin yang buat kalian itu histogram ya, histogram atau kalau dibuat poligon frekuensi itu akan nampak banyak variasi ya, bentuk-bentuknya itu variasi dari histogram atau poligon frekuensi yang kalian buat di tugas itu. Karena kan berbeda jenis data yang kalian kumpulkan secara acak secara sembarang, mungkin kan bentuknya akan berbeda-beda mungkin ya. Di antara kalian tuh ada yang berbentuk seperti ini. Nah, ini biasa disebut distribusi normal, bentuk yang normal ya. Jadi seimbang, simetris antara ya kiri dan kanan itu. Karena juga kadang-kadang antara modus median dan rata-ratanya nilainya sama ya. Jadi distribusinya yang simetrik ini. Nah, kan modus median rata-rata itu kan namanya tendensi sentral. Jadi nilainya yang terkumpul kadang-kadang malah persis sama. Ada juga yang negatif, jadi miring ke kanan. Kayak ini kan miring ke kiri, namanya distribusi populasi yang negatif, ini yang positif. Ada juga malah yang seperti ini, berbentuk Z. Ini biasanya namanya ozaib ya, ozaib lebih dari, ini yang kurang dari. Jadi frekuensinya itu diurutkan dari yang terkecil yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil. Atau bisa juga yang berbentuk U gini. Jadi macam-macam lah ya variasi. Nah, ini adalah variasi model populasi. Jadi yang kalian buat itu ya. Nah, karakteristik ini ada beberapa ya. Pertama adalah karakteristik dari skewness atau kemiringan. Jadi ada distribusi yang distribusi negatif, jadi miringnya ke kanan. Ada yang ke kiri, miringnya disebut dengan distribusi positif. Ada juga yang distribusi simetrik. Ya, artinya kalau yang distribusi negatif, ini letak rata-ratanya di sebelah kiri. Ini kan median ya. Median, kemudian rata-rata di kiri, kemudian modusnya baru di kanan. Atau yang positif, rata-ratanya di kanan. Nah, ini tetap kalau median tetap di tengah-tengah ya. Nah, modusnya di sebelah kiri, artinya nilai nya banyak, modusnya tinggi gitu ya. Nah, kalau ini antara modus median dan rata-rata itu sama gitu. Atau akan membentuk seperti ini. Jadi kemiringan positif, kemiringan negatif, atau yang simetrik gitu. Ada 3 karakter ini. Nah, kita juga bisa menghitung ini apakah termasuk skewness negatif, positif, atau yang simetrik. Nah, ini bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi tanpa digambar pun kita dari sebuah distribusi itu bisa juga dihitung gitu ya. Nah, kemarin kan kalian kan sudah tahu cara bagaimana menghitung rata-rata, modus, median, varian, standar deviasi. Nah, perhitungan dasar itu pun bisa dipergunakan untuk menentukan kemiringan sebuah distribusi populasi tadi tanpa digambar tadi ya, tanpa digambar pun bisa dengan cara perhitungan. Yaitu dengan cara mencari koefisien kemiringannya. Nah, bisa rumusnya itu ada macam-macam, boleh pilih ya. Ini salah satu, boleh mana aja. Mencari koefisien kemiringannya. Misalkan cara pertama, rata-rata dikurangi modus dibagi standar deviasi. Ini kan namanya X bar. X bar itu simbol daripada rata-rata. MO itu modus. S itu berarti standar deviasi. Kalau S kuadrat ke variannya. Kalau S saja itu namanya standar deviasi atau SD gitu ya. Simbolnya boleh saja. Nah, boleh juga dengan rumus ini. 3 kali rata-rata dikurangi median per standar deviasi. Kalau ini menggunakan modus, kalau ini menggunakan median. Atau boleh dengan kuartil. Jadi koefisien kemiringan bisa dicari dengan kuartil ketiga dikurangi 2 kali kuartil kedua ditambah kuartil 1 per kuartil ketiga dikurangi kuartil 1 atau simpangan kuartil. Boleh juga dengan persentil. Nah, persentil 90 dikurangi 2 P50 ditambah persentil 10 dikurangi P90 dikurangi atau simpangan kuartil, itu namanya P90 atau frekuensi persentil 90 dikurangi persentil 10. Ini boleh saja yang mana, yang paling gampang misalnya yang ini. Jadi bisa dicari koefisien kemiringannya. Kalau sudah ketemu koefisien kemiringannya, baru ini kriterianya.
Jadi kalau koefisien kemiringannya kurang dari 0 itu distribusinya negatif. Koefisien kemiringannya sama dengan 0 berarti kan simetri. Kalau kemiringannya lebih dari 0 itu positif. Serta. Yep. Kita nggak punya passwordnya. Iya. Kalau dia susah banget, gimana? Kita isi aja. Ya, boleh juga sih. Iya bisa, terserah ibu deh. Ya rasanya lah. Dari kemarin saya ingetin sama kamu sama dia. Nggak ada fungsi. Ya udah, terserah ibu kebijakan. Soalnya kalau passwordnya itu kan dari Dapodik ya. Iya. Operator sekolah. Kalau dosen kan saya buka pakai passwordnya mereka. Tapi saya juga bisa di riset dulu passwordnya dari Dapodik. Cuma jadi yang punya dia nggak laku gitu. Enggak gitu, saya riset. Gitu. Jadi nggak berlaku punya Dapodiknya dia. Saya kan kalau kan dari sekolahnya gitu ya, biar dia terus dipakai kan nggak selamanya di PPG terus kan, dia pakai yang lain. Tapi kalau ibu punya kebijakan itu ya saya mau aja gitu. Nggak masalah, kita juga pasti nebak seberapa sih mereka ngasih nilai. Nggak masalah. Enggak masalah. Iya. Biar nggak pusing kan. Kita juga stres juga ya nggak ada pindah. Iya. Ya monggo lah, kebijakan ibu aja. Siap. Iya. Oh maaf teman-teman ya, karena sekali lagi. Jadi gitu ya, kita untuk menentukan kemiringan tidak mesti harus digambar, cukup dihitung dengan rumus tadi. Nah coba karena kalian kemarin kan sudah berlatih ya tentang rumus-rumus untuk mencari sentil, kuartil, desil, saran deviasi, variansi, tendensi sentral. Coba misalnya ini kan ada sebuah distribusi kayak gini, coba kamu ini termasuk kemiringannya positif, simetris, atau yang negatif. Kamu hitung ya. Nah, ini sebagai PR, sebagai latihan untuk selanjutnya. Atau gini, ini kan buat latihan aja ya. Kalau untuk PR-nya, kamu hitung data yang punya kalian itu, yang kemarin kamu buat data mentahnya, coba tentukan kemiringannya positif, simetris, atau negatif. Gitu. Yang data punya kalian, ya caranya dengan ini, ya, dengan salah satu rumus ini. Bisa saja dengan ini kan rata-rata udah ketemu kan ya, kemarin rata-rata udah dihitung, modus sudah dihitung, standar deviasi sudah dihitung, tinggal masukin rumus ini udah ketemu punya kalian itu termasuk kemiringannya positif kanan atau normal, artinya atar ya, artinya atar. Kalau positif apa artinya, negatif apa artinya, kalau normal atau simetris itu apa artinya. Nah sekarang kamu hitung aja dulu. Oke ya, saya ingin tahu jadi distribusi punya kalian. Nah sekarang karakteristik kedua adalah namanya kurtosis runcing. Nanti ada yang runcing banget, ada yang mendatar, ada yang normal kayak gitu. Nah, kalau diistilahkannya itu ada yang leptokurtik runcing gitu ya, tinggi runcingnya. Nah ada juga yang platikurtik, jadi ini kurvanya datar. Gitu. Ada juga yang mesokurtis atau normal, mesokurtik normal. Jadi kalau tadi miring kanan miring kiri, kalau ini runcing atau tumpul begitu ya. Nah, yang normal kayak gini nih, kayak gunung nih, seimbang. Nah, kalau ini platikurtik. Nah, coba sebagai gambaran saja. Misalnya kalian ngajar di sebuah sekolah, ya. Nah, ternyata kalau dibuatkan distribusinya, yang kelas kamu itu bentuknya di leptokurtik. Apa yang kamu tahu karakteristik dari si siswa tersebut? Kalau leptokurtik. Kalau kita lihat dari kemampuan misalnya, kemampuan siswanya. Kan kemampuan itu kan ada yang pintar, kurang pintar, dan sedang-sedang saja gitu ya. Jadi kalau bentuk leptokurtik gimana maksudnya? Berarti di sini yang siswa kebanyakan karakteristiknya apa? Yang sedang-sedang saja yang banyak ya. Nah, kalau artinya ini banyak yang sedang, jadi artinya yang pintar kurang pintarnya sedikit. Nah, ini kalau banyak yang kemampuannya itu banyaknya sama, sedang-sedang saja sama. Tapi yang platikurtik ini relatif homogen, hampir sama, semuanya mendatar semua ya. Jadi antara yang pintar kurang pintar yang sedang itu ini seimbang nih, yang platikurtik. Nah kalau mesokurtik ini normal, artinya yang apa istilahnya yang sedang-sedang saja jadi normal gini. Umumnya secara normal itu perbandingan antara yang pintar kurang pintar yang sedang-sedang itu umumnya secara normal ya, secara normal populasi itu secara hukum alam lah, secara hukum sunatullah gitu. Jadi yang pintar itu kan biasanya lebih sedikit daripada yang kurang pintar, yang banyak kan sedang-sedang saja. Tetapi proporsinya tidak terlalu tinggi juga. Misalnya kalau dipresentasikan itu
Yang pintar itu biasanya 20-25% lah, tidak lebih dari itu, 20-25%. Kalau yang kurang pintar itu ya antara 25-30, seimbang lah, banyaknya itu hampir seimbang biasanya. Yang banyak itu 50% itu kan saja. Jadi kalau dibuat distribusi kayak gini mesokurtik. Jadi antara yang pintar, kurang pintar itu ya sama 25-25 lah ya, atau 20-20. Nah itu yang banyak tuh antara 50% lah, ini ya sedang-sedang saja. Kalau ini kan terlalu tinggi ya, mungkin ini hanya 10%, tapi ini kan sampai 80% kalau kayak gini. Tapi kalau ini mungkin seimbang, ini 30, mungkin ini 30, ini 35, misalnya 30 gitu. Jadi hampir sama lah, merata kalau ini homogen namanya. Nah, jadi yang normal itu kan kayak gini, pada umumnya kayak gini. Tapi kan kalau misalnya kalau ada kelas yang unggulan, nah biasanya kan pelatih kurtik kayak gini. Oke, gitu ya. Kalau kita dapat gambarannya, ini juga termasuk kalau tadi yang seperti ini juga. Coba kamu ada yang tahu nggak artinya apa ini? Sorry, kayak gini. Kalau distribusinya negatif, kalau kita lihat kemampuan, seandainya ini adalah yang bawah itu kan kemampuan atau nilai, ke atasnya adalah frekuensi, misalnya banyaknya siswa. Jadi kalau distribusi negatif, bagaimana karakteristik daripada siswa tersebut? Artinya kalau dilihat di sini kan ini yang pintar sedikit ya, yang banyak apa? Yang kurang pintar sini ya. Nah, ini banyak yang kurang pintarnya di sini ya gitu. Jadi yang pintar itu sedikit, yang sedang ya mungkin ya kalau mungkin ini 20, ini 30, ini 50% ya gitu. Jadi banyak yang kurang pintar 50%. Jadi kelas ini termasuk yang kelas kurang bagus ya, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau yang distribusi positif gimana nih? Ini yang pintarnya yang banyak ya. Nah, yang baru misalkan ini 50%, ini 30%, yang sedangnya ini yang baik, yang kurang pintarnya ini sedikit kayak gitu. Ini banyak kelas, ini kelas pintar gitu. Nah, kalau ini normal simetrik ini gitu ya. Jadi tadi sama ya. Jadi makanya tidak miring ini, jadi lurus simetrik. Itu ya kalau kita lihat dari karakteristik populasi dengan lihat kemiringan atau runcingan atau kemiringan gitu. Nah, sama tadi ya. Untuk yang keruncingan pun ini bisa dihitung tanpa melihat gambarnya, kalian juga bisa menghitung karakteristik dari populasi ini, termasuk leptokurtik, platykurtik atau mesokurtik. Nah, rumusnya pakai ini. Jadi pertama adalah cari koefisien kurtosisnya, ya, keruncingannya, yaitu kurtosis adalah setengah simpangan kuartil, yaitu K3 dikurangi K1 ini kan simpangan kuartil, dibagi persentil 90 dikurangi persentil 10. Setelah ketemu koefisiennya, tinggal dimasukkan aja ke kriteria. Koefisien kurtosisnya kalau kurang dari 0,263 itu termasuk platykurtik. Nah, kalau kurtosisnya sama dengan 0,263 ini masuk kurtik normal. Ya. Tapi kalau koefisien kurtosisnya lebih dari 0,263 berarti ini platykurtik runcing. Nah, coba latihannya, kan kalian udah ketemu ini ya kemarin dengan kemarin. Coba cari keruncingannya. Kamu yang data yang kamu buat itu kemarin termasuk platykurtik, mesokurtik atau platykurtik. Nah, jadi sudah dua latihan ya. Latihan pertama mencari skiones, kedua mencari kurtosis. Ntar saya buatkan soalnya ya di Google Classroom. Nah, ini contoh soalnya saja, tapi pakai data yang punya kalian saja. Nah, itu tentang karakteristik. Nah, sebenarnya kayak gini ya. Kalau berbicara statistik itu kan berbicara teori kemungkinan atau peluang. Maksudnya gini, jadi dalam berbicara statistik bukan sebuah ilmu pasti peluang. Jadi karena apa? Sekali lagi, yang pasti itu kan adanya di populasi. True value-nya kan ada di populasi. Nah, kalian kan perhitungan kemarin sudah saya katakan, statistik kan bekerjanya kan tadi di sampel. Jadi estimate value. Jadi si estimate value atau si sampel ini kan peluang dalam populasi, karena itu kan sampling ya, bagian daripada populasi. Berarti kan hanya teori peluang, bukan sebuah kepastian. Apa yang disebut dengan peluang, kamu masih ingat kan teori peluang waktu di SMA? Peluang itu perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul dengan yang banyaknya mungkin muncul. Kalau diibaratkan gini ya, dari 1.000 orang mau diambil 100 orang gitu ya. Nah, gitu. Jadi peluangnya 100 orang terhadap 1.000 orang itu bagaimana peluangnya? Ya berarti kan 100 berbanding 1.000 ya gitu ya. Jadi 1.000 itu adalah kemungkinan yang munculnya, 100 itu yang mungkin muncul. Atau kalau sederhanakan misalnya kayak gini. Ada satu mata uang, kalau dilempar kemungkinannya ada dua kan? Ada dua. Kalau nggak gambar ya angka gitu ya. Jadi masing-masing peluangnya berapa? 1/2. Karena keseluruhan atau ruang sampelnya itu 2. Nah,
Tapi masing-masing untuk angka dan gambar berarti kan masing-masing setengahnya. Berarti peluang angka maupun gambar muncul adalah setengahnya. Jadi kalau digambarkan kayak gini, distribusinya kayak gini ya. Tapi kalau misalkan 2 mata uang dilempar, kalau 2 mata uang dilempar berarti ada ruang sampelnya itu kan ada 4. Ya. Jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar ada 4 ya kemungkinannya. Berarti kan angka dan gambar dan angka kan sama, itu jangan sama peluangnya. Berarti kan kalau digambar kan bentuk seperti ini. Terus bisa 3 mata uang juga kalau dilempar kan lama-lama makin banyak sampel yang diambil, maka akan membentuk distribusi normal. Maka ingat ya, kalau kita minimal dalam sebuah statistik itu ya, dikatakan normal, nggak normal itu minimal 30. Jadi kalau kurang dari 30 gambarnya itu kadang-kadang nggak bagus, gitu ya, nggak normal. Jadi supaya normal minimal 30 sampelnya itu yang kalau diibaratkan mata uang itu ya 30 mata uang lah dia dilempar. Nah, maka distribusinya akan bentuk seperti gunung tadi, jadi mesokurtik gitu ya. Jadi normal, distribusinya normal. Nah, kenapa harus normal kayak gini logikanya gitu ya. Populasi secara hukum alam itu normal. Manusia itu kan ciptakan normal ya. Orang yang kaya biasanya lebih sedikit dari yang miskin, yang banyak kan yang sedang-sedang saja. Itu normal gitu. Tidak semuanya kaya, tidak semua miskin. Kalau semuanya kaya siapa yang nyangkul gitu, siapa miskin istilahnya siapa yang akan diurusin semua kalau semuanya kaya. Jadi normal. Jadi di dunia ini diciptakan normal. Jadi seimbang. Begitu juga dalam kemampuan siswa di sekolah kan seimbang. Nggak semuanya pintar. Sekalipun kelas itu sekolah pintar semua kan pasti ada yang lebih pintar. Ada yang kurang pintarnya. Gitu ya. Ada yang sedang-sedang saja. Itu normal gitu ya. Itu populasi, karakter populasi. Nah, ketika kita sampling dari populasi, karena populasi itu kan normal tadi, sampel pun kan harus normal karena harus mewakili. Nah, tidak boleh tidak mewakili, artinya misalnya dalam sebuah kelas itu yang pintarnya sekian, yang kurang pintar sekian, yang sedang sekian. Sampel pun harus menggambarkan daripada populasi. Kenapa harus menggambarkan? Karena hasil perhitungan dari sampel itu kan harus digeneralisasi ke populasi, artinya diberlakukan ke populasi. Masih ingat kan kemarin kan waktu pertemuan kedua saya bilang hasil perhitungan di sampel itu kan namanya estimate value, hanya perkiraan. True value, nilai yang sungguhnya yang ingin diketahui itu kan adanya di populasi, makanya harus mewakili supaya kesimpulan yang diambil di sampel itu bisa diberlakukan ke populasi. Nah itu ya, jadi sekali lagi kalau kita terus-terusan makin besar sampel itu akan membentuk distribusi normal. Nah kayak gini ya, distribusi normal. Jadi kalau kita makin banyak n-nya, maka bentuk seperti ini disebut dengan distribusi normal. Ini distribusi normal ditemukan pertama adalah Gauss gitu ya. Bentuknya Gauss ini penemunya. Gitu. Karakteristik dari distribusi normal ini. Jadi setelah grafik selalu ada di sumbu X, ini sumbu X. Grafik selalu di atas. Itu bisa aja di kiri, di kanan, di bawah kan bisa ya. Nah ini selalu di atas. Nah, kemudian ini simetris, jadi sama ukurannya ini. Itu pada rata-rata di sini. Jadi kiri kanan itu sama. Gitu ya. Jadi rata-rata populasi di sampel itu sama. Mu itu kan rata-rata. Kemudian modus tercapai pada ini. Jadi modusnya pada ini mu pada 0,39 dibagi standar deviasi. Nah ini simbol untuk populasi ya, simbol standar deviasi untuk populasi. Kayak ini juga untuk populasi. Kalau ini kan untuk sampel. Nah grafik mendekati sumbu datar X. Dimulai dari X ini dengan mu tambah 3 standar deviasi. Jadi kalau digambarkan itu, nah seperti ini. Ya. Ini namanya distribusi normal yang ditemukan oleh Gauss. Oke, itu hanya karakteristik saja. Kita tidak akan mencari kenapa seperti itu, karena sudah ditemukan oleh Gauss, hanya karakteristik saja. Nah, makanya kita untuk melihat kedudukan distribusi normal enggaknya si seseorang dalam sebuah populasi. Nah, ini ada caranya itu dengan menggunakan distribusi Z. Rumusnya untuk distribusi Z itu ini namanya distribusi normal baku. Kalau tadi kan distribusi Gauss ya. Normal baku kalau ingin membakukan sebuah distribusi supaya normal, nah, kalau sebuah kelompok gitu ya, sampel kepada populasi bisa dengan cara ini, yaitu Z ini X itu datanya ya, data yang ingin dicari per rata-rata per standar deviasi. Ini salah simbol dari mu itu rata-rata ya sama, tapi ini untuk populasi, ini juga standar deviasi alpha ini. Di mu ini untuk simbol ini sama. Ini sekali lagi rata-rata mu rata-rata ini standar deviasi. Kalau ini XX itu data. Caranya bagaimana kalau untuk melihat sebuah distribusi normal baku? Pertama adalah hitunglah Z.
Z rumusnya adalah X min X bar per standar deviasi. Kemudian gambarkan kurvanya. Digambarkan kurvanya gitu ya. Kemudian letakkan si harga Z ini pada sumbu datar, lalu ditarik garis vertikal hingga memotong kurva. Nah, kayak gini lah. Jadi dibuatkan distribusi gambar kurva aja. Nah, Z tadi yang ditemukan gambar kalau positif di sebelah kanan, kalau negatif sebelah kiri. Nah, itu. Nah, tinggal dihitung peluangnya ini. Peluangnya ini kan per keseluruhan. Ini peluang Z per keseluruhan. Kalau ini kan satu luasnya. Nah, sekarang tinggal menghitung luas ini. Jadi luas inilah adalah kemungkinannya. Jadi caranya gitu ya. Luas yang tertera pada daftar Z adalah luas daerah garisnya gitu. Jadi tadi luas yang diarsir tadi, yang Z itu adalah luas daerah dengan garis titik 0. Kemudian lihat di daftar F atau pada distribusi Z. Ntar kita lihat daftar Z paling kiri atas. Kemudian dari Z paling kiri kanan dan di baris ke atas terus ke bawah, maka adalah ruang. Jadi ini daftar Z-nya. Contoh kayak gini. Setelah Z-nya dihitung, yaitu rumusnya X min X bar per standar deviasi, maka ketemulah, taruhlah misalnya di sini. Nah, nilai Z ini dari mana? Tadi perhitungan X min X bar per standar deviasi. Nah, sekarang tinggal menghitung luasnya. Untuk menghitung luas ini tinggal melihat tabel Z. Gitu ya. Nah, contoh dulu. Luas keseluruhan adalah 1. Nah, kurva simetrik palingnya pada mu sama dengan 0. Ini kan ada simetrik ya, mu-nya sama dengan 0. Luas sekarang peluang itu luas dari titik 0 ke kanan atau ke kiri sama. Jadi dari 0 ke sini sampai ujung sini kanan, di kiri ini setengah karena keseluruhan 1 berarti kan jelas ini setengah ini setengah. Nah, si Z tadi berapa peluangnya, berarti Z ini per keseluruhan. Nah, caranya gimana? Kamu dengan cara menghitung Nah, hitung luasnya. Caranya gini, hitung luas antara Z, misalkan ini, hitung antara luas Z0 dari sini sampai Z125. Z125 dari mana? Kita misalkan Z ini adalah perhitungan X min X bar per standar deviasi. Ya, perhitungannya sudah dihitung ya. X bar min X bar per standar deviasi. Sebentar. Buka dulu tabel Z-nya biar indikator kalian. Oke. Balik lagi. Pura-pura aja ini Z dihitung, diketemukan dulu ya, yaitu rumusnya X min X bar per standar deviasi. Ketemulah 1,25. Hitung luas antara Z0 sampai 125. Nah, luas Z ini bisa lihat di tabel Z. Jadi kita lihat tabel Z-nya, yaitu 1,25. Lihat tabel Z. Nah, 1 ini di sini di sini 1,25 nya, 1,25-nya ke kanan. Nah, berarti ketemu 3944. 3944 ini artinya ini di penghilangan kata penulisan nolnya. Artinya yang benar tuh 0,3944. Maka ketemu di sini 0,3944 di sini. Jadi luas ini dengan lihat tabel Z tadi ya, yaitu luasnya 3944. Atau kalau dipresentasikan tinggal kali 100% saja ya, jadi 39,44. Jadi peluang si Z pada distribusi ini atau peluang si sampel pada populasi gitu ya, peluangnya adalah 39,44%. Paham nggak dulu dari sini maksudnya? Biar kamu kalian nggak bingung, paham nggak? Oke, nanti paham nggak? Itu dikali 100% tapi kok jadi, kan itu di belakang koma ada 4 digit. Ya iya, kan tinggal kalau dikali 100 kan tinggal pindah aja 2 angka di sini. Jadi 39,14%. Kalau kali 100. Ya enggak? Iya, Pak. Ya ini aja deh. Yang penting paham kan maksudnya ya. Kita itu kan mau menghitung sampel, peluang si sampel ke populasi gitu ya. Taruhlah si sampel itu X tadi. Si populasi kan keseluruhan tercarilah. Berarti si X ini dengan rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi. Ketemulah misalkan 1,25 misalnya gitu ya. Nah, si 125 ini berapa peluangnya? Nah, peluangnya tinggal melihat di tabel Z tadi. Nah, tabel Z di sini.
Caranya gini, ini kan distribusi Z ya, ini daftar F atau distribusi Z. Cari 1,2, terus ke kanannya 5. Di sini tertulis 3944. Ini artinya 0,3944. Ini kan disederhanakan saja penulisannya. Artinya ini 0,3944 gitu ya. Jadi kalau dipresentasikan tinggal kali 100%. Oke ya, itu Pak ya. Oke, kalau enggak kita coba yang lain. Misalkan hitung luas Z dengan Z negatif. Ini pura-puranya sudah dihitung. Z ini X min X bar per standar deviasi. Jadi si peluang si Z tadi, si sampelnya ini ya, negatif 2,13. Berapakah luas negatif 2,13 ini? Lihat di tabel Z lagi. 2,1, 2,1, tiganya di sini. Berarti 48,33. Nah, coba lihat luasnya. 48,34 ya, sorry, 34. Atau kalau dipresentasikan ini. Jadi kalau luas kan kiri kanan juga sama. Cuma ini kan sebelah kiri 0, kalau di sebelah kanan kiri 0. Ya, ini kan ini luasnya sama. Jadi ini 48,39%. Tapi posisinya di sebelah kiri 0. Ini kan di rata-rata ya sebelah kiri 0. Nah, itu aja dulu, cara hitung aja dulu. Contoh lain. Misalkan Z-nya 2 gitu ya. Coba luas antara Z negatif 1,73 sama Z 2,51. Berarti kan ada sebelah kiri ya. Ini dihitung Z-nya ada 2, ini berarti ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Berarti harus dihitung dari 0 ke negatif 1,3 dan 0 ke 2,51. Kalau lihat dari tabel Z173 itu di tabelnya Z1 berapa tadi? 173. 173. Di sini berarti kan berapa nih? 8573 ya, 8573. 45 bukan 8. Nggak kelihatan tulisannya. 4582. Z173, Z17. Oh, ini 3 sini. 173 berarti 4582. 4582. Ya benar, 4582. Sama Z yang 2,51. 251. 25 nih, 251 berarti ini ya. 4940. Nah, 4940 gitu. Tinggal dijumlahkan saja, luas ke kiri dan ke kanan dijumlahkan, berarti peluang si Z antara negatif 173 sampai 2,51 ada peluangnya 0,9522. Jadi si X tadi, si sampel ini punya peluang pada populasi itu 0,922. Gitu ya, kalau buat distribusinya. Nah, ini lagi misalnya kalau ini kan negatif semuanya, dikirim semuanya. Jadi Z 2,73 misalkan hitung dengan tabel tadi 4968. Jadi ini udah 3 sampai sini. Kemudian yang 0,98 berarti ini luasnya 0,3365 dari tabel. Dari sini ke sini 273 dikurangi 298, berarti kan arsirannya ya sini. Berarti luasnya tinggal dikurangi saja ke ke kiri. Jadi 0,4968 kurangi 0,3365. Jadi 0,1603. Jadi peluangnya nih, peluang sini. Sekarang lagi luas. Luas S atau yang tak terbatas sampai ujung gitu, limited, lebih dari negatif Z negatif 1,09. Nah, kalau Z ke kanan berarti kan dari S ke kanan maksudnya gini ya, luas ini dari 0 sampai ujung sampai akhir. Itu namanya S. Kalau ini kan S negatif, ini S positif. Jadi luas ini kan ke sini apa 0,5 tadi ya, ke kanan 0,5, ke kiri 0,5. Sama Z negatif 0,09. Berarti ke sini ke kiri ya kan negatif. Berarti nggak dijumlahkan. Jumlahkan ini Z 0,9 yang ini, kemudian tambah 0,5 karena luas dari 0 sampai limited sampai ujung gitu ya. Ini kan 0,5 luasnya. Tinggal tambahkan saja ini. 0,3621 yang dari tabel tambah 0,5. Jadi peluangnya adalah 0,8621. Kalau dipresentasikan yang tinggal dikasih 100% aja. Contoh lain, misalkan luas S. Nah, kalau ini kan ke kanan dulunya. Ini luas S ini berarti 0,5 ditambah ini. Dikurangi karena ini kan arsir ya. Luas lebih dari Z 1,96 sampai sini. Berarti 0,5 dikurangi luas 1,96. Jadi 0,250 nih luasnya ini. Oke. Nah, itu cara perhitungan menghitung peluang gitu ya. Peluang distribusi sampel kepada populasi. Nah, contoh
Iya Bu, kenapa? Kan saya kemarin isinya kan di kelas 31. Yang guru yang mau saya isiin di kelas 32. Jadi praktiknya saya nggak bisa buka. Prakteknya ya. Ya karena itu kan nggak dimasukin di situ di sistem ini. Jadi pakai akun teman yang terjadwal di situ. Ada kan Bu? Ada. Dia pakai akun itu. Contoh pemakaian gini, misalkan diketahui rata-rata ujian adalah 67, X-barnya ya, X-barnya adalah 67,75. Dan dengan simpangan baku, standar deviasinya itu 6,25. Banyaknya calon adalah 10.000 mahasiswa. Berapa persen banyak calon yang nilainya lebih dari 70? Nah, berarti diketahui ini berapa peluangnya gitu ya, berapa persen banyak calon itu, kita harus cari peluangnya dulu. Peluang si siapa? Ya, si X ini. Si yang nilai 70 ini ya, si X-nya 70 kan di sini. Jadi rata-ratanya 67,75, simpangan bakunya adalah 6,25. Berarti X min X bar per standar deviasi X-nya berapa? 70 kurang 67,75 per 6,25 kan gitu ya. Coba per 6,25 ketemu gitu ya peluangnya. Tinggal dikalikan ya tabel Z-nya kemudian di 1%. Nah, sudah ketemu persentasenya, tinggal dikalikan 10.000. Jadi ada berapa? Jadi kan dari X70 ini yang nilainya lebih dari 70 ada berapa? Tinggal kalikan aja 10.000, kan ketemu. Berapa calon yang nilainya berarti antara Z70 berarti Z80. Caranya gimana? Z pertama Z70 berarti kan 70 kurang 6,75 dibagi 6,25. Ketemu nggak Z-nya? Cari di tabelnya. Selanjutnya Z kedua, Z80 kurang 67,75 dibagi 6,25. Ketemu Z kedua. Dihitung luasnya. Sudah berarti kan kalau kanan dua-duanya berarti kan istilahnya apa diimpitkan. Nah, kalau di kiri dan kanan berarti dijumlahkan. Kiri dua-duanya berarti diimpitkan. Kayak gini. Kalau kiri dua-duanya diimpitkan, kanan dua-duanya diimpitkan, tapi kalau kiri dan kanan berarti dijumlahkan. Tapi untuk yang dijumlahkan apanya? Yaitu tabel Z-nya. Cari tabel Z yang Z70 dan Z80. Baru akan ketemu. Berapa calon yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75? Berarti kan si X-nya itu kan 75, tapi yang lebih besar berarti kan ke kanan ya. Dari ke kanan. Jadi 75 ke kanan berarti ini diimpitkan. Jadi 75 kurang 67,75 dibagi 6,25. Maka ketemu Z-nya. Tapi yang lebih dari kanan berarti kalau kanan 0,5 dikurangi yang Z 1,75. Ketemulah peluangnya. Berapa orang calon yang nilainya 75? Nah, kalau ini sama dengan 75, berarti peluang dari si Z. Kalau ini tadi kan di kanan 75, kalau ini pas 75. Akan ketemu, yaitu 75 kurang 6,75 dibagi 6,25. Tinggal dilihat di tabel Z. Nah, ini tabel Z-nya ya. Tadi saya buka ini, tapi di sini juga ada tabel Z. Nah, kalau digambarkan yang ini, yang pertanyaan tadi ini, kalau saya gambarkan seperti ini. Sengaja saya coba kamu hitung. Jadi luasnya kan yang tadi kan ini. Yang nilainya lebih dari 70. Nah, ini yang 0,36 itu berarti berapa? 70 kurang 67,75 dibagi 6,5. Nah, hasilnya adalah ini. 0,36. 0,36 kalau dilihat di tabel Z itu luasnya adalah 0,3594. Paham nggak? Nah, ini yang soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Coba kamu hitung. Ini latihannya, silakan kembalikan ke ini aja lah dihitung. Nggak usah pakai data kalian, pakai ini aja sebagai latihannya. Nah, selain distribusi tadi namanya distribusi Z ya, ada juga ini penemuan dari mahasiswa, makanya disebut dengan distribusi student. Nah, distribusi student atau distribusi T gitu ya, distribusi T atau student rumusnya ini. Nah, caranya bagaimana untuk mencari peluang sama? Kalau tadi pakai Z, sekarang ke distribusi T. Nah, tabel yang dipergunakan ini tabel T. Misalkan tentukan peluang sebuah distribusi dengan n-nya misalkan 30 orang lah, n-nya 30. Lihat saja. Nah, karena di sini ingat di daftar T
daftar Z atau daftar yang lain itu di situ ada bukan N tapi di sininya V. V itu deka derajat kebebasan. Ada yang V, ada DK, ada DB, ada DF ya. V, DK itu derajat kebebasan, DF itu degree of freedom, dan DB derajat bebas. Itu rumusnya N-1 kalau satu kelompok. Kalau dua kelompok, N-2. Susah ya nulisnya kalau kalau nggak langsung di papan tulis itu. Bisa ini nggak? Whiteboard nah whiteboard. Sebentar. Sih kalau pas plus whiteboard kok nggak ada sih? Oh, nggak ada whiteboardnya ya? Ah, yang gratisan kan nggak ada ya? Ya sudah balik lagi deh. Nah, pakai ini aja deh, nggak apa-apa. Jadi misalkan kita n cari yang 10 lah ya 10. Artinya banyaknya orang si sampel tadi 10. Berapakah peluang si 10 ini? Kalau tadi kan 1. 10 ini caranya lihat di sini. Sini ada tulisannya V. V ini sama dengan DK gitu ya. DK sama juga kalau ada istilah lain kamu mungkin ketemu juga DB, ketemu juga DF. DF itu sama artinya ya. Itu rumusnya V itu adalah kalau untuk satu kelompok N-1. Kenapa N-1 kayak gini? Misalkan kan diibaratkan gini ya, ada dua orang A dan B misalnya ya, A dan B gitu. Ada dua orang yang mau duduk sini. Datang. Kemudian masuk ke 2 kursi sini. Ketika si A datang, si A kan bisa milih ya, bisa di sini duduknya. Bisa taruhlah si A duduk di sini. Nah, siapa yang bebas? A bebas. Sekarang si B bebas nggak? Nggak bisa milih kan dia, langsung di sini. Misalkan kalau 3, misalnya tempat duduk 3, dan ada orang A, B, C misalnya ya, A, B, C. Ketika si A mau duduk, si A bebas nggak? Bebas kan ya, bebas mau duduk mana aja. Masih ada milih. Sekarang si B datang, masih bisa milih nggak? Bisa. Itu di sini. Si C bebas nggak? Nggak ada. Tidak. Berarti kalau 2 orang yang tidak bebas 1 orang. Kalau 3 orang, nah jadi yang bebasnya berapa di sini? Kalau 2 orang yang bebas berapa? 1 orang. Kalau 3 orang yang bebas berapa? 2. Kalau 10 orang yang kalau 4 orang yang bebas berapa? 3. Kalau 10 orang? 9. Kalau N? -1. N-1. Ya. Nah, N-1. Maka rumusnya N-1 V ini. Nah, berarti kalau di sini kita misalkan N 10 orang, di sini DK-nya V-nya cari yang 9 di sini. Nah, 9. Nah, di sini ada pilihan. Di sini ada yang 0,995, 99, mana yang kita ambil? Nah, di sini ada arti yang namanya alfa. Kita khusus di ini. Alfa ini ya. Alfa itu ada yang 1%, namanya derajat kebebasan. Ada yang 5%, 10%. Alfa ini namanya derajat, ada tingkat kepercayaan. Kalau ini derajat kebebasan, kalau ini tingkat kepercayaan. Maksudnya gini, kalau 1% misalnya atau 10% taruh, ada 100 orang. Kalau kita mencari informasi kan 90, kalau sebetul seluruhnya berarti kan 1 ya, jadi 100. Jadi percaya. Tapi kan kadang-kadang kita kan bisa nggak percaya seperti itu saja ya dalam statistik itu. Biasanya 10 orang yang 90 orang yang mengatakan benar, bisa saja 10 orang yang salah. Berarti kan tingkat kepercayaannya berapa? 90% kan gitu ya. Jadi yang tidak percaya kan 10 orang. Kalau 95% berarti 95 orang, yang 5 orang lah yang nggak percaya. Gitu. Kalau 1% berarti kan 99 orang yang percaya, 1% yang nggak percaya. Maka disebut dengan tingkat kepercayaan. Karena dalam itu pasti ada tingkat kesalahannya ya. Jadi sekali lagi kalau 100 orang, kalau kita ngambil 25%, 75 kita benar, yang 25 salah. Kemungkinan salahnya gitu ya.
Nah, itu disebut dengan alfa. Nah, di sini alfanya ada pilihan. Misalnya kita yang 1%, berarti 0,9 setengah persen ini ya. Nah, ini yang 0,25%. Kita misalkan yang 5%, taruhlah 5%. Kita cari alfa yang 5%. Misalkan alfanya 5%. Ntar kamu akan ngerti artinya ini. Saya ini aja dulu. Kalau kita ngambil alfa atau tingkat persen 5%, berarti di sini adanya 0,95. Yang 5 salah, yang 95 benar kan misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pada N10 pada alfanya 5%, ngambil di sini 9, berarti di sini. Nah, ini. Nah, itu berapa angkanya? 1, berapa kecil ya? 83 ya? 1,83. 38. Berarti peluang distribusi jadi T namanya disebut dengan T tabel. Nah, karena distribusi T diambil dari tabel, makanya disebut dengan T tabel. Misalkan dengan apa tadi? N-nya 10 KM ya. T tabel dengan N10 mana hapusannya? Nah, dengan tabel pada N10 gitu ya, 10 M-nya dengan alfanya berapa tadi? 5% ya. 5% sama dengan berapa? 1,83. Apa artinya? Ya, ntar kita akan jelaskan. Jadi kalau dijelaskan secara umum dulu kayak gini. Nah, ini ya. Misalkan di sini ketemulah yang di sebuah distribusi ini, kamu di sini letaknya 1,85. Misalkan di sini ya. Nah, sini. Itu nih satu berapa tadi? 5%. Berarti di sini berapa? 95%-nya gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita merumuskan hipotesis, kalau masuk di sini hipotesis diterima, kalau masuk sini hipotesis ditolak. Nah, gitu ya. Jadi kalau masuk ke sini, ini kan sebagai pembatas. Kita masuk yang tidak diterima apa yang ditolak. Kalau masuk di sini terima, di sini kan ditolak. Itu yang disebut dengan tabel itu ya. Ntar kita jelaskan lagi lah ketika di pengujian hipotesis. Makanya ntar kamu dalam penelitian bisa ini pada N berapa, pada alfa berapa, pasti tanya kayak gitu. Misalkan kita meneliti sebuah kelompok, kan kadang-kadang gini, yang sering kan kalian misalnya apa namanya, quick count atau apa dengan tingkat kesalahan gitu ya. Pada misalnya di survei terhadap 10.000 orang dengan tingkat kesalahannya 5%. Nah, itu maksudnya gitu ya, alfanya. Nah, artinya kan tetap dia kan pasti melakukan kesalahan, tidak semuanya benar kan, makanya dari kemungkinan di situ. Nah, itu artinya. Nah, itu yang distribusi T. Nah, sekarang ada lagi distribusi yang lain. Distribusi lain namanya distribusi C kuadrat. Sama C kuadrat juga ya. C kuadrat juga isi pakai alfa. Jadi ini adalah distribusi normal juga. Kemudian juga ada distribusi F. Nah, kalau F 2 kelompok. Kalau ini kan satu kelompok. Kalau F minimal 2 kelompok. Ada kelompok pembilang, ada kelompok penyebut. Nah, kalau pembilang ke kanan, penyebut ke bawah. Oke, mungkin ntar akan dijelaskan lagi ketika kita berbicara sudah perhitungan di distribusi F, ada distribusi kuadrat, ada distribusi F. Yang penting kan salah satu saja cara menghitungnya begitu. Itu namanya distribusi peluang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak kira-kira? Coba makanya kamu kerjakan di sini ya. Atau ntar soalnya saya dibuat di Google Classroom sebagai latihannya. Kalian paham apa enggak? Itu mencari keruncingan, kemudian kemiringan, dan distribusi Z-nya. Ada pertanyaan nggak sama sini? Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham atau nggak paham. Itu tugasnya dibikin distribusi yang mana Pak jadinya Pak? Ya, ntar kan saya buat pertanyaannya. Oh, iya. Jadi pertanyaannya dari data kalian yang punya itu, hitung squamous-nya, kemudian kurtosisnya, dan distribusi Z-nya. Ntar saya buat soalnya ya. Kalian paham apa enggak gitu dengan apa Jadi yang bukan saya yang jelaskan. tadi ya Pak? Ya, yang tadi, tetapi pertanyaannya saya ubah dikit. Biar pakai data kamu. Siapa?
Ada pertanyaan nggak sampai ini? Tidak ada. Izin bertanya. Ya, silakan Aprili. Itu yang kurva yang Z tadi, yang di bawahnya jawaban 0,36 yang yang kayak gini kelihatan nggak? Ada di Ya. PowerPoint. Itu kan ada yang 0,36. Itu kan hasilnya emang dari yang A kan? Nah, terus kalau yang 1,08 itu dari mana ya, Pak? Lagi mana yang tahu maksud? Yang ini kan? Yang ini 1,08. Ya 1,8 yang ini. Berarti yang mana C itu ya? Sorry. Kan ada 5 nih. Berarti A, B, yang ini. Oh, berarti di jawabannya baru. Nah, ini kan ada 4 kan ya? Ya enggak? Pertanyaan berarti yang 1,8 berarti kan yang A, B, C ini berarti yang C-nya. Yang C lebih dari 75 ya? Ya, berarti ke kanan. Jadi 0,5 dikurangi luas yang 75 di sini. Itu berarti kan lebih di sini ya. 75 kan ini ya 1,8 berarti lebih ke sini kanan kan. Paham nggak? Kalau sama dengan 75 kayak di 75 aja luasnya gitu. Berarti ke sini. Kayak gini nih, sama dengan 75 kan gini ya. Karena kita hitungin di 75. Nah, kalau ini kan lebih dari 75 berarti yang kanannya. Paham nggak? Coba dihitung aja ya. Jadi kalau dihitung apa tadi soalnya? 70 ya. Nah, coba kalau saya coba hitung. Makasih tadi teh. Nah, ini nggak muncul. Berarti apa? Not nih. Nah, ini. Jadi berapa? Kan X-nya 70 ya. X-nya kan 70. Yang nomor 1 itu. Berarti Z-nya sama dengan kan rumusnya apa? X kurang mu per sigma. X bar per standar deviasi kan gitu ya. Nah, X-nya kan berapa? 70. Rata-rata populasi berapa? 67,75. 75. Ya. Kemudian per standar deviasi populasinya berapa? 6,25. 25. Nah, jadi berapa? 0,36. Berapa 0,36 itu? Lihat di tabel. 0,1406. Ah ya. 0,14. 0,399. 0,399. 0, yang 0,36. Nah, yang 0,36 kan di sini. 0,1406. 0,36 di sini mana? 1406 kan? Iya, 1406. Mana sih tadi? Nah, ini 1, 0,1406. Z 0,36 berarti sama dengan 0, berapa tadi? 1406. 406. Nah, berarti kan tadi kalau lebih dari berarti berapa? 0,5 kurang 0,1406. Jadi berapa? Ini 0,3594. Nah, ngerti nggak? Ini dari mana? Iya. Nah, ini. Karena lebih dari kayak gini, ini lebih dari juga kan 0,5 dikurangi yang ini bukan 1401, bukan berarti 1,08, bukan. Tapi 0,5 dikurangi luas ini ya, tapi hasilnya ini. Paham nggak? Iya. Nah, kalau ini kan pas di sini ya, berarti ini sama dengan kalau ini di sini. Berarti yang jadi kalau ini juga sama diiriskan kan ya, di luas ini dikurangi luas ini. Jadi ini diiriskan, dikurangi ya luas dari sini sampai sini dikurangi luas sampai sini.
Berarti hasilnya ini kan gitu ya. Nah, karena antara kata dia. Antara. Paham nggak? Aprilia, paham ya? Insya Allah. Iya, ada pertanyaan lagi. Ya, satu lagi ntar akan diberikan beberapa latihan ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ini mau jumatan dulu. Ya, saya coba dulu situ ya. Jadi nggak usah banyak-banyak materinya. Ntar saya akan berikan latihannya. Jadi mohon maaf sekali lagi karena saya juga lagi rapat, jadi nggak maksimal, nggak tahu kapan maksimalnya ya. Rapat mulu katanya kata kamu tuh. Tuh ya.